Pak Dr. Seni. Bagaimana kabar? Baik, baik. Selamat siang. Terima kasih saya sudah diundang di KLH ini. Sama-sama. Ya, Selamat datang. kebetulan saya senang sekali mendapatkan narsum yang sangat memiliki perhatian khusus terhadap desa wisata hijau. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak? Oke. Ya. Selamat pagi Pak Dr. Sony nih, udah lama nih kita nggak bertemu nih. Terima kasih. Ya, kita kasih salam dulu ke Halo penggemar Dewiku, apa Iya. kabar? Halo sahabat Dewiku. Ya. Kebetulan hari ini saya dapat tamu spesial, teman lama saya, mantan dekan di Universitas Pancasila, yang juga saat ini menjadi staf khusus Menteri KLHK bidang edukasi ya Pak ya, Edukasi kalau nggak publik, salah ya Pak ya. ya. Dan beliau ini baru saja juga selesai doktornya yang kedua. Yang pertama psikologi, yang kedua adalah ekonomi ya Pak ya, ilmu ekonomi. Namun di samping itu banyak gelar S1 dan S2-nya juga di belakangnya. Jadi saya Sama sama dia juga. saya nggak harus sebutin ya Pak. Oke baik Pak. Untuk hari ini kita secara khusus mau berbincang-bincang terkait dengan desa wisata hijau Pak. Baik. Ya, mungkin selama ini yang kita dengar hanya desa wisata gitu Pak. Iya. Ya, atau kalau di kementerian lain ada lagi istilah desa Nusantara gitu ya. Lalu ada lagi punya proklim gitu misalnya yang dari KLHK gitu ya. Nah saya ngelihat ada satu benang merah ya yang menyambungkan semuanya, yaitu terkait dengan aspek lingkungan atau kalau dalam istilah kita yang di Dewiku ini adalah benang hijau gitu Pak, karena greennya gitu. Oleh karena itu kenapa kita sangat mensupport pengembangan desa wisata hijau. Baik Pak, boleh kita berbincang-bincang ya Pak Ya, untuk silakan, senang sekali, ya. mendapatkan insight atau justru arahan dari Bapak ya supaya desa wisata hijau ini benar-benar bisa menjadi program terutama khususnya pemerintah mendatang nih Pak. Oke. Ya, siapa tahu dari pemerintahan ini bisa memberikan arahan yang lebih jelas ke arah situ Pak. Yang pertama Pak, bagaimana kira-kira dukungan KLH terhadap desa wisata hijau itu sendiri Pak? Apakah ada program KLHK yang secara khusus memberikan perhatian terhadap DWH? Jelas sekali. Oke. Komitmen KLHK sejak mungkin 20-15 tahun yang lalu itu adalah dengan program Kampung Iklim Pak Eka. Program Kampung Iklim. Ya. Jadi ketika 2013 itu ada dari IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, pada saat itu Kementerian KLHK sudah merespon dengan membuat satu program, yaitu program Kampung Iklim. Oke. Untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mengadaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kita tahu perubahan iklim itu dampaknya luar biasa ya, baik pada aspek ekologis, pada aspek kesehatan, pada aspek psikologis, termasuk dalam perubahan cuaca ini membuat gagal panen, kenaikan suhu bumi dan seterusnya dan seterusnya. Pak Deka perlu disadari bahwa sejak tahun 2013 itu kenaikan suhu bumi khususnya Indonesia itu 0,6 sampai dengan 1 derajat Celcius. Ya, betul. Ya kan? Nah, akan diperkirakan dalam 30 mendatang bisa mencapai 1,5 sampai 2 derajat kalau tidak ada aksi mitigasi dan adaptasi. Nah, oleh karena itu yang relevan dengan Dewiku ya, apa namanya tadi itu? Desa Wisata Hijau yang tadi benang hijaunya adalah program Kampung Iklim. Ada anggarannya dan ada parameternya dan sudah berjalan sekian tahun dan ada award-nya, program-program itu, dan di tingkat desa bahkan di tingkat RW pun boleh. Nah, jadi ini sangat-sangat relevan dan sangat erat. Tinggal parameternya di-adjust, disesuaikan sehingga misalnya yang mendapatkan status bagus pada program DWK tadi, Desa Wisata Hijau, DWH, yang diukur oleh Dewiku, juga parameternya sama dengan Proklim. Wah, Itu cocok kan? Cocok. Jadi pasti akan dapat penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini terlepas dari penghargaan proper itu ya Pak? Jadi ini adalah penghargaan khusus untuk Kampung Iklim. Oke, Kampung. baik. Kalau proper kan company, Ya. perusahaan bisnis yang mencemari lingkungan. Kalau ini justru kita mengantisipasi
perubahan dan adaptasi, mitigasi dan adaptasi perubahan Oke. iklim. Jadi kalau perusahaan ada proper, kalau ini kampung ada proklim. iklim. Nah, oke. program kampung Baik, iklim. baik. Ya. Ya. Pak, kira-kira ancaman apa yang perlu diwaspadai ya terkait pengembangan desa wisata ya yang ada di Indonesia yang sekarang sudah menjamur. Oke. Dan kalau tidak salah nih Pak, yang terdaftar di Kemenpar itu sekitar 6.000 sampai 7.000 desa wisata Pak. Oke. Nah justru ya ketakutan kita ini adalah ketika desa itu dikembangkan, lalu kemudian akhirnya lingkungannya tereksploitasi gitu Pak, terdegradasi gitu ya. Nah kira-kira pandangan KLHK ini bagaimana Pak terkait dengan pengembangan desa wisata tersebut? Iya. Jadi sepanjang desa wisata berada di kawasan hutan itu ada ribuan ya Pak, ada puluhan ribu desa-desa di kawasan hutan itu masih tanggung jawab adalah KLHK. Oke. Tapi manakala dia di luar kawasan hutan, itu tentunya tanggung jawab daripada pemerintah daerah atau instansi kementerian lain, ya kan? Karena itu bukan secara tupoksinya itu bukan tupoksi KLHK. Namun tidak menutup kemungkinan desa-desa di luar kawasan pun bisa dihargai kalau dia justru mendukung adaptasi dan perubahan iklim. Nah, yang saya untuk di kawasan tentunya satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Deka terkait dengan tidak boleh ada deforestasi, degradasi lingkungan ya, perusakan lingkungan, bahkan karhutla pun mereka harus jaga. Kalau dia di dalam hutan kawasan. Kalau di luar kawasan sama juga dia harus menjaga itu, tetapi yang perlu dipikirkan adalah terkait dengan daya tampung dan daya dukung ekologisnya. Nah, Pak Dedi lebih ahli lah dari saya ya, gitu, sehingga ini perlu ditata dengan planologi yang bagus tadi, bisa itu kalau semua terlibat. Jadi apa istilahnya pentahelix ya, nah, semua terlibat, perguruan tinggi, media, pemerintah ya, dan bahkan swasta untuk sebagai supporting dan koperasi. Nah sehingga jangan sampai terjadi kalau kita lihat itu di beberapa daerah, contoh di puncak misalnya, itu kan harus dihitung daya tampung, daya dukung ketika saat puncak terjadinya wisatawan datang ke sana. Ya, terhadap sampahnya, yang kedua waste manajemennya perlu dipikirkan. Saya kira sebagai contoh Penglipuran ya kalau di Bali ya. Nah, itu kan bisa menjadikan salah satu contoh bagaimana ekosistem pariwisata tadi mulai dari orang masuk sampai orang pulang itu betul-betul dikelola dengan baik. Bagaimana parkir? Parkir berarti ada mobil berarti bahan bakarnya mengeluarkan emisi. Sehingga setiap orang yang hadir itu mesti dihitung berapa emisi karbon yang dikeluarkan. Nah, kemudian setelah itu kalau dia mau voluntary, karena Anda sudah kesini udah mencemari dalam tanda petik, mau nyumbang pohon nggak? Nah, itu juga bagus sehingga itu menjadi sustainability. Tadi persoalannya kan di sustainability. Seringkali kita ini banyak program, banyak euforia, tapi cuman ya mohon maaf nih, kadang-kadang cuman di depan aja kita semangat. Ya kita nggak usah sebut lah ya, banyak contoh. Tapi setelah kayak itu Pak ya, kayak Coca-Cola ya Pak ya. Pertama kalau dikocok memburu-buru habis itu kira-kira seperti itu. Nah, itu akan terjadi kalau kita melibatkan seluruh masyarakat. Jadi partisipasi publik itu harus bersama-sama, gitu kan, gitu. Sehingga orang merasa aku milikku, bukan program, bukan project. Nah, begitu project selesai, nggak ada anggarannya, mati semua. Tapi kalau itu merasa memang miliki dia dan menjadi sumber pendapatan, dia nggak usah ada bantuan pun yang tadi Pak Deka bilang, begitu ini proposal pun investor juga suka, itu pasti dana nggak susah. Cuma perlu ada manajemen yang profesional. Jadi selain tadi masalah daya tampung, daya dukung, waste manajemennya, ya kan, kemudian AMDAL tentu, ya kan, ini AMDAL jangan lupa nih, kalau nggak AMDAL ya UKL mungkin ya yang lebih rendah, karena berbasis risiko kan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tadi ada voluntary untuk memberikan sumbangan menanam pohon atau apapun dalam rangka aksi mitigasi dan adaptasi secara sukarela. Karena disertasi saya menunjukkan tingkat partisipasi publik untuk membantu pro environment itu sangat tinggi. Bahkan bersedia membayar Rp2.000 kalau untuk naik Gojek itu dia secara sukarela. Jadi misalnya Pak Dedi dari sini ke Kelapa Gading, itu kalau di
tambahin Rp2.000 itu nggak keberatan, dipotong gitu loh, untuk beli pohon. 2 kali aja, 1 kali transaksi pulang pergi kan berarti 4.000 kali jumlah pengguna ojek online atau Grab online itu adalah sekitar 20 juta saja, sehari berapa miliar itu kita bisa. Atau kalau dalam desa wisata, pengunjung desa wisata itu gitu ya, berapa di sukarela aja dulu. Ya, kalau perlu disiapkan pohonnya, dikasih nama masing-masing, mereka suruh tanam, dikasih video, dimonitor, pakai geotagging itu, itu senang sekali orang pasti. Gitu. Oleh karena itu, kenapa kita perlu pengelolaan di desa wisata? Harus profesional. Betul. Dan saya sangat mendukung sekali itu Pak, dengan programnya Kemenko, yang mau menjadikan koperasi sebagai apa ya istilahnya tulang punggung pengelolaan desa wisata itu. Nah, kenapa tadi saya sebut-sebut soal koperasi segala macam Pak ya? Karena saya melihat nih Pak, program-program yang ada di pemerintahan kita kadang-kadang suka tumpang tindih. Iya. Tapi masih memiliki ego sektoralnya masing-masing gitu. Sampai hari ini. Nah, betul Pak. Itulah yang saya kepengen gitu ya, setiap kementerian, harapan kami nih Pak ya, dari Asosiasi Desa Wisata Hijau dan juga dari podcast Dewiku, itu bagaimana kita berkoordinasi gitu, lintas sektor gitu Pak. Jadi misalnya desa wisata hijau nih Pak. Desa nih urusan Kemendes gitu ya. Wisata urusan Kemenpar, hijau nih musiknya urusan KLHK gitu ya. Tapi saya surprise juga, malah Kementerian Koperasi sudah menerbitkan sebuah buku panduan desa wisata gitu. Tapi mungkin karena bidangnya tidak khusus di bidang hijau, tidak khusus di wisata dan tidak khusus di kedesaan gitu Pak. Jadi kadang-kadang saya melihat juga banyak kekurangan gitu Pak ya. Nah, gimana caranya Pak ya supaya setiap kementerian yang memang punya keterkaitan terhadap pengembangan desa wisata hijau itu bisa sama-sama bergandeng tangan dan melupakanlah ego sektoral itu demi kesejahteraan desa wisatanya sendiri gitu. Jangan demi programnya kementerian gitu. Oleh karena itu perlunya sebenarnya sederhana, yaitu Pak Deka dan kawan-kawan harus berjuang untuk mendorong pada presiden membuat perpres. Ya, perpres peraturan presiden yang lintas kementerian, di mana bisa ditunjuk istilahnya leading sector atau national focal point. Karena ini kan tidak hanya terkait dengan nasional ya, kita juga bisa berhubungan nanti pendanaan dari luar dan sebagainya. Itu harus dengan perpres. Oleh karena itu perlu disusun draft perpres untuk pemerintahan ke depan. Siapa yang mau ditunjuk sebagai national focal point untuk desa wisata hijau? Misalnya Menpar, Kemenpar ya kan. Nanti teknisnya ada KLHK, ada desa yang mungkin macam-macam ada koperasi itu teknisnya kan. Tetapi leading sektornya harus ada satu untuk menjadi dirigen. Menjadi konduktor. Leading sektornya itu harus Kementerian Teknis atau bisa Kemenko? Bisa Menko. Nggak ada masalah. Apalagi bagus kalau Menko. Persoalannya Menko kan anggarannya kecil. Ya kan? Yang besar kan di Kementerian Teknis. Nah, jadi terserah ini mau Menko sebagai regulatornya, kemudian Kementerian Teknis yang kerjain itu juga bisa, ya kan? Atau Menko sendiri yang bikin programnya misalnya. Kan bisa macam-macam bentuk kan. Nah, ini coba dilihat di aspek legalitas tupoksi masing-masing kementerian. Tapi saya kira perlu ada leading sektor yang mendirigeni apa yang disebut dengan desa wisata hijau ini. Karena ini menurut saya bagus dan futuristik ya, mengatasi untuk perubahan iklim ke depan. Kalau ini bisa jalan dan bisa sustain ya, artinya kan ada nilai yang tadi kita bincang tentang planet aman ya kan, tentang people aman, tapi juga profit, karena nggak ada profit nggak sustain juga. Ini kita harus realistis. Nah, tetapi harus self financing lama-lama kalau bisa. Kalau program ya kemudian jadi project, saya takut dan khawatir akan berhenti pada saat tidak ada APBN. Itu yang saya sedih kadang-kadang itu. Padahal fungsi pemerintah kan sebenarnya memfasilitasi, mendorong ya, agar ini menjadi pusat pertumbuhan. Tapi kalau ini akhirnya mati juga gara-gara alasan, ini mindsetnya mesti dirubah. Mereka harus mandiri. Jadi pemerintah hanya mendukung pembinaan dan perluasan. Ya kan gitu, misalnya kita sebutnya P0 sampai P1, P2, berarti 3 tahun. Setelah ini jalan, itu harus mandiri.
Oke. Nah, jadi kerjasama dengan pemerintah daerah. Mhm. Apa maksudnya pemerintah daerah? Ketika anggaran dari pusat nanti tidak ada, hilang misalnya, itu pindah ke APBD. Oke. Sehingga bupati, wali kota harus komit untuk punya political will dalam rangka perubahan iklim ini, bahwa desa wisata itu adalah bagian daripada program pemerintah daerah. Masuk ke APBD. Ya, gitu. ya, ya. Ya udah, berarti itu sustain Oke, gitu. Nah, kenapa tadi Pak Sony, Dr. Sony, saya lebih cenderung ya kalau leading sektornya ada di Kementerian Koordinator. Atau at least kalau saya sih kalau disuruh milih Pak, saya kok karena penekanan kita di desa wisata yang hijau gitu ya, saya kok lebih cenderung Pariwisata. bukan Pak, justru di KLHK. Kenapa? Karena kalau di kementerian yang lain, yang saya takutkan bukan planet yang menjadi basis fokusnya. pertimbangannya gitu. Nah, jadi kayak misal pariwisata, wah dikembangkan Ya, sehebat-hebatnya, tapi akhirnya lupa gitu. Nah, sehingga terjadi eksploitasi terhadap lingkungan yang gila-gilaan gitu Pak. Nah, itu yang saya rada takutkan kalau misalnya kita bergerak sendiri-sendiri, ego sektoral gitu Pak. Jadi kalau desa wisata hijau, kalau menurut saya nih Pak ya, lebih cenderung meskipun hijaunya ada di belakang gitu Pak, tapi ini justru harusnya yang menjadi apa ya, arahan atau kompas dari pengembangan wisata sebuah desa. Jadi gini, paradigma hijau itu bukan monopoli daripada KLHK. Oke, setuju. Paradigma hijau itu adalah mulai dari rumah tangga, mulai anak kecil sampai presiden itu harus green paradigm, Oke. ya kan? Sehingga jangan diletakkan pada satu kementerian teknis. Setuju. Menurut pandangan saya. Nah, ini harus menjadi pandangan seluruh anak bangsa. Iya. Tapi maksud saya sebagai leading sektornya Nah, Pak, sebagai kalau misalnya Kementerian Koordinasi itu tidak punya biaya, misalnya. Ya, kan bisa diatur itu, Oke. bisa diprogramkan, nggak ada masalah. Itu kan teknis, Oke. apa namanya, teknokratik lah ya. Oke. Itu bisa APBN-nya bisa di. Cuma maksud saya KLHK ada keterbatasan karena dia hanya mengurusi untuk yang desa di kawasan hutan. Oh, oke. Nah, desa-desa wisata kan pasti lebih banyak yang tidak di kawasan hutan. Oke. Lahannya itu loh, Iya. status lahannya itu. Mhm. Apalagi di Bali kan pasti itu tanah adat, tanah apa lah ya, kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau di kawasan hutan pasti di KLHK. Nah, tapi ini kan tadi karena paradigma green paradigm itu adalah milik bersama. Tapi saya kira kalau dalam rangka saya sepakat ekologis atau lingkungan itu basisnya, tapi ujungnya harus ekonomi. Iya. Karena saya belajar itu, tanpa panglimanya itu harus ekonomi. Ya hukum itu boleh lah, itu kan landasan sebenarnya. Tapi ketika dia tidak menghasilkan gula atau madu, itu agak berat. Ya. Jadi madunya harus ada, nggak sustain, harus ada madu dulu nih. Tapi tetap basis ekologi harus utama gitu ya Pak. Iya, Oke. itu Setuju, bisa. Pak. Sepakat itu Iya Pak. kan, sehingga paradigmanya harus punya semuanya nih. Iya, Even orang, nah, kalau perlu nanti dari Kementerian Pariwisata misalnya, kalau dia jadi leading sektor, ada tim ad hoc yang duduk di situ dari KLHK, dari Kemendes, sehingga waktu membuat kebijakan tuh kan ada harmonisasi Iya. tentang peraturan, kan bisa diharmonize dulu. Betul. Ini fungsi koordinasi, ya kan gitu. Gak ada masalah itu sih. Oke. Yang penting niat baiknya dan apa istilahnya ya, visinya itu sama. Oke. Ya, kalau jalannya kan itu bisa macam-macam. Mhm. Ada dari koperasi, dari ini. Iya. Nah, oleh karena itu Dewiku harus sampai pada mengukur parameter yang lintas kementerian ini. Jangan cuma satu kementerian. Iya. Misalnya parameter KPI. Iya. Kemendes apa? Masukin ke Dewiku. Oke. KPI-nya pariwisata apa? Masukin ke Dewiku. Sehingga Dewiku menjadi integrated measurement untuk mengukur seluruh parameter daripada kementerian-kementerian tadi. Satu aja. Iya. Apalagi sudah di-endorse semuanya measurement-nya itu kan. Berarti kalau A, berarti semua kementerian itu, oh, orang ada gue di situ juga, saya terlibat di situ, misalnya ya kan gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh para ilmuwan yang concern terhadap bagaimana desa itu jangan sektoral pendekatannya, tapi lebih ke integrated, bahwa ini adalah kepentingan bersama untuk keberlanjutan dan masa depan anak cucu kita. Kan ininya ini mesti diubah dulu nih. Iya. Kalau cuma berhenti, saya kan cuma 5 tahun, ya selesai lah.
capek kita kan, kita udah sering ya Iya, iya. begitu kan. Pak, bisa dielaborasi nggak? Tadi Bapak sempat mention tuh, siapa tahu kita juga bisa punya wawasan lebih terkait dengan hutan. Nah, saya dengar kan juga ada istilah hutan wisata tuh Pak. Bahkan ada hutan sosial segala macam. Nah, terkait dengan optimalisasi hutan sebagai objek wisata, itu kira-kira gimana kaitannya dengan Iya. desa-desa, terutama desa wisata yang Karena dekat dia hutan? kawasan hutan ya. Jadi di kita itu ada namanya hutan desa, Ya. ada hutan adat, Hmm. hutan kemasyarakatan. Hmm. Nah, konsep besar itu ada dalam kebijakan perhutanan sosial. Oke. Apa maknanya? Yaitu bahwa hutan yang dulu pernah didominasi oleh konglomerasi atau perusahaan yang mengelola, sekarang rakyat boleh mengelola. Entah 100 hektar, 50 hektar, 20 hektar, 10 hektar, terserah, itu tergantung daripada ketersediaan daripada perhutanan sosialnya. Nah, salah satu programnya adalah jasa lingkungan. Nah, jasa lingkungan itu ekoturism. Oh, oke. Ada, sudah ada. Ah. Jadi boleh di situ dia menggunakan desa itu sebagai tempat tujuan wisata. Jadi desa wisata itu desa wisata yang di luar kawasan sama desa wisata yang ada dalam kawasan. Oke. Jadi Kawasan hutan ya? Kawasan maksudnya? hutan Ya. maksudnya. Ya Ya, kan? ya. Karena kalau enggak kan nanti overlap kan Ya. gitu, ya kan? Sehingga konsep desa wisata hijau tadi adalah desa wisata hijau baik yang di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Jadi bisa diambil semua gitu. Mestinya harusnya dilapor juga nih ya dari Kementerian Pariwisata, diinventarisir berapa desa-desa wisata yang ada di kawasan hutan. Iya. Mungkin itu jadi lebih. Udah lebih- Pak Sandiaga kan sudah sering datang ke Oh, oke. desa-desa wisata yang di kawasan hutan. Oh, oke. Banyak tuh, contohnya Taman Nasional. Itu kan banyak sekali itu Iya. desa di sekitar Taman Nasional. Di Bali ada Belimbing Sari itu Pak. Ada Belimbing Sari, ada lagi yang di mana Jawa Timur sebelah belakang itu ada apa yang di dekat Bromo itu. Yang sorry, bukan. Bromo itu lah, apa sih itu? Banyak lah pokoknya taman-taman nasional Iya, itu. iya. Nah, di sekitar taman pasti ada desa. Oh, oke. Pasti ada desa. Ada ratusan, bahkan ribuan desa di kawasan hutan. Tapi belum semuanya menjadi Nah, desa wisata ya Pak. hijau yang tadi dan Iya. makanya konsepnya ini yang perlu saya kira bagus sekali ya, nanti dikaitkan dengan youth, para kaum muda untuk terlibat dalam misalnya marketing digital atau digitalisasi program. Orang sebelum datang nggak perlu datang dulu, tapi dia klik, oh ternyata bagus sih ini kan, ada gini kan, kayak pesan makanan gitu kan, Iya, gue iya. pengen kesini aja, Iya, klik iya. baru dia nanti ke sana gitu. Itu juga Iya. Dewico bisa memberikan semacam apa istilahnya itu platform lah ya, Ya. terkait dengan tujuan wisata untuk desa wisata hijau bagi orang yang muda. Sudah ada Pak. Nah, ya kan? Di aplikasi kami itu sudah ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan, aktivitas hijau tentunya di desa-desa wisata tersebut. Nah. Jadi seperti tadi misalnya di beberapa desa wisata Sudaji misalnya di Buleleng tuh Pak, hutannya itu ada hutan juga Pak. Itu dijadikan apa yang orang Jepang bilang Shinrin-yoku Pak. Jadi forest bathing Pak. Ya forest healing. Iya, jadi orang-orang Jepang tuh ternyata Iya, lebih suka senang. tuh pagi-pagi Iya, betul. mandi embun Pak. Iya. Hanya pakai apa yang kayak sumo Celana itu Pak. dalamnya. Iya. Betul. Supaya basah-basahan dapat katanya Iya. oksigen pertama. Iya, Gitu. betul sekali. Iya. Itu forest healing itu kan justru oksigennya lebih banyak di kawasan hutan. Betul. Banyak Iya. sekali kan, jadi tidak hanya itu, saya kira karena tadi ingin membangun ekosistem, ketika orang mau menuju ke sana, Dewico sudah menyiapkan semua fasilitasnya. Iya, iya. Kalau perlu tiketingnya, misalnya orang Polandia mau ke Bali, Heeh. dia tinggal klik Dewico, tiket disiapkan, transportasi disiapkan, dijemput, nah dengan yang ramah lingkungan. Bahkan di desa itu tidak boleh ada mungkin kendaraan yang menggunakan energi fosil, Iya, iya, setuju. sepeda atau motor listrik, Iya. tapi motornya jangan di-charge oleh energi fosil juga, Iya, iya. kan harus Setuju. misalnya di dalam rangka itu waste managementnya misalnya dengan PLTSA kan, pembangkit listrik tenaga sampah Iya. misalnya, ya kan, sehingga circular economy itu terjadi di desa wisata hijau Iya. itu. Tapi kalau nggak ada diferensiasinya, nggak ada bedanya dengan desa-desa lain, terus apa? Iya. Nggak ada nilai tambahnya menurut Betul, saya betul, gitu, betul. sama aja Iya. gitu. Dan
perlu Itu yang jadi daya tarik bagi Eh, wisatawan juga Pak ya iya, untuk pasti, datang ya. iya, Ada pasti. pengalaman yang Ada, unik yang nggak ditemui di desa yang lain gitu ya. betul. Di tempat wisata yang lain. Nah, misalnya masak, ya kan, misalnya masaknya pakai apa nih? Bisa nggak pakai tenaga surya, Mhm. ya kan, misalnya. Kalaupun nggak pakai gas misalnya, pakai apa nih? Atau mungkin nggak Pakai dari briket dari sampah ya. Kan Itu ada diproduksi juga di Kelungkung ya, juga banyak Pak. gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi betul-betul konsep green itu nggak tanggung gitu loh, Iya, nggak ecek-ecek gitu loh. Itu Betul. diseriusin. Itu yang perlu orang yang tekun, yang komit, Iya. totalitas. Ya. Mhm. Saya kira Pak Deka dan tim saya kira bisa lah itu Oke. untuk mengawal itu. Amin Pak. Oh ya satu lagi jadinya Pak, jadi tertarik nih ketika Bapak tadi bilang ya tanpa ekonomi gitu ya, tanpa profit gitu ya, yang susah lah menjadi sustain gitu Pak, susah lah menjadi berkelanjutan. Iya. Nah kira-kira di KLHK bagaimana Pak? Ada nggak pembiayaan atau akses pembiayaan ya yang bisa diambil atau diakses oleh masyarakat desa wisata Pak? Ada. Yang kita punya satu lembaga yang namanya walaupun tidak langsung di bawah KLHK karena itu di Kemenkeu namanya BPDLH. Oh, oke. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Oke. Ya, salah satunya untuk capacity building yang terkait dengan aksi mitigasi perubahan iklim. Nah, itu bisa diakses, tentu ada syarat-syaratnya yang bikin proposal. Bisa lebih dielaborasi Pak? Nah, dalam rangka capacity building untuk masyarakat yang peduli lingkungan, yang apakah adaptasi atau mitigasi, maka BPDL bisa menyiapkan sejumlah anggaran untuk program itu. Inisiatornya siapa tuh Pak? Bisa desa wisata sendiri. Desa wisata sendiri Bisa. dalam hal ini misalnya pengelolanya jadi Koperasinya. apa koperasinya gitu ya. Tadi koperasinya aja. Oke. Kalau sudah ada kan, bikin proposalnya dibantu, nanti langsung ke BPDLH kan ada deputi-deputinya itu atau direktur-direktur yang khusus membidangi ini. Ya, Berarti bentuknya lebih ke bimbingan teknis gitu Pak ya. salah satunya. Gitu ya. Jadi Mungkin kalau ada permodalan lain, misalnya pembuatan tadi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, Bisa juga, Pak, bisa diakses juga, begitu? bisa. oke. Kenapa tidak? Jadi kita mau bikin misalnya tadi RDF gitu Pak, refuse the bisa. fuel dari sampah-sampah Sampah-sampah organik yang ada di bisa. desa wisata. Bisa. Kita mau beli mesin bisa. Bisa gitu Pak ya. Bisa, kita ajukan lah. Oke. Bikin proposalnya, bisa, Oh, bisa. bagus sekali nih Pak. Iya, dan itu kan mungkin ya selain mungkin ada returnnya, tapi kan kecil itu mungkin kalaupun ada returnnya ya, maksudnya ada bunga ya? bunganya Ada misalnya, interestnya. syukur-syukur hibah kan gitu. Secara umum bisa untuk diakses. Perlu dielaborasi Boleh deh, kita Pak. nanti kapan perlu kunjung ke sana juga boleh. Oke. Kita ke BPDLH ya, khusus kita Adanya di Kementerian Keuangan. di bawah Kementerian Keuangan. Tapi pusatnya? Senternya? Tapi teknisnya dari kita kan. Oh, oke. Iya. Di kementerian ini. Enggak, maksudnya orang-orangnya itu Oh, oke. banyak ex orang KLHK, Oh, tapi badannya sendiri itu ada di Kemenkeu. Kemenkeu. Oh, oke. Jadi seperti ini ya Pak ya, seperti NDC-nya untuk program-program hijau ya, kan semuanya ada di Kemenkeu tuh, di Badan Kebijakan Fiskal tuh Ya, biasanya tuh. betul. Iya. Seperti gitulah ya. Oke. Tapi memang ini masih baru, maksudnya belum banyak orang tahu sehingga ya perlu kita pelajari lebih dalam gitu ya. Kita coba lah, Betul. dicoba. Oke Pak, yang terakhir kira-kira apa yang bisa diberikan masukan kepada kami Pak ya, baik podcast Dewiku ini maupun Asosiasi Desa Wisata Hijau terkait dengan pengembangan desa wisata hijau dari perspektif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama ya jangan pernah berhenti untuk mencintai lingkungan. Amin. Ya kan? Karena sama dengan ibaratnya akuarium yang tahu bahwa air itu kotor atau tidak kotor, itu ikan nggak tahu. Ya. Yang tahu adalah orang yang di luar akuarium. Sehingga ikan nggak bisa ngapa-ngapain ketika air itu kotor kalau nggak dikuras oleh orang yang di luar. Jelas ya itu ya? Ya. Nah, jadi ketika kita tidak menyadari bahwa lingkungan yang kita hidup itu hari ini orang banyak kena autoimun, orang banyak kena penyakit pernafasan, kena mata yang macam-macam, itu semua
saya kok yakin salah satu sebabnya karena polusi dan perubahan iklim yang luar biasa ini. Banyak sekali kita mengalami penyakit-penyakit ya gitu. Nah, oleh karena itu dalam perspektif KLHK tentu harus ada professional forestry management. Ya, kemudian ada environmental management. Yang tadi daya tampung, daya dukung, dan tentunya mengurangi deforestasi maupun mengurangi degradasi hutan. Nah, dalam konsep desa wisata hijau, tanamlah tanaman sebanyak-banyaknya. KLHK itu punya nursery di berbagai daerah yang menyiapkan bibit pohon yang bisa diambil oleh masyarakat melalui desa tadi, bisa koperasi ataupun individu. Satu KTP bisa 25 pohon. Kalau ada balai pembibitan misalnya itu di bawah Direktur Jenderal Das PHRH, rehabilitasi hutan misalnya, ada pokoknya nursery lah. Itu masyarakat boleh minta. Hanya modal KTP dapat 25 pohon. Nah, bayangkan kalau itu kalau ada 100 orang kan sudah dapat berapa. Tinggal ngambilnya nanti pakai biaya sendiri, nanamnya sendiri. Nah, itulah mungkin Dewiku bisa berperan di situ. Jadi secara praktisnya nih Pak, kira-kira teknikalnya di sebuah desa wisata yang hijau, pengelolaannya apakah itu dikelola oleh koperasi, apakah itu dikelola oleh BUMDes, harus ada komite yang mampu atau mengerti, paham terkait dengan environmental. Tadi kan disebut environmental managementnya, dan juga termasuk manajemen hutan. Hutannya, gitu ya Pak. Nah, bahkan dalam konsep itu di dalam Direktur Jenderal BPDAS itu, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, itu ada namanya kebun bibit rakyat. Kebun bibit rakyat itu bisa sampai 50 juta. Tapi fungsinya adalah membuat pembibitan. Misalnya di Buleleng ada pohon apa yang bagus, lalu rakyat pengen bikin kebun bibit di desa itu yang nanti dibagi-bagi ke masyarakat, itu bisa minta ke sini. Bisa mengajukan 50 juta. Itu misalnya bikin nettingnya, ya kan, paranetnya, lalu bibit-bibitnya sampai dia tumbuh, buat bayarin orang mungkin ya yang jagain. Kemudian setelah jadi ya harus dibagikan ke rakyat untuk ditanam. Nah, itu bisa. Per desa bisa itu. 50 juta itu per apa? Per satu apa istilahnya? Kebun bibit rakyat, KBR namanya. Tapi bisa beberapa bisa. Jadi pemerintah, terutama CQ KLHK itu sudah sangat banyak program yang untuk dalam rangka mendukung desa wisata hijau tadi sebenarnya gitu. Tinggal diklikkan, terus diseriusin. Kan problem kita itu kan problem komunikasi, koordinasi, sama komitmen. Kan ini problem bangsa kita ini tiga ini kan harus ada yang ngasih contoh. Ya kan, pertama adalah harus berani ngomong, harus suka ngomong kan kemana-mana, atau harus koordinasi tadi, jangan jalan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena punya kepentingan. Nah, kalau measurementnya ditarik jadi satu, bahwa kalau mengukur itu juga ada saya, kalau mengukur itu juga ada saya, dan di sini ya, semuanya kan jadi senang. Semuanya diakomodir. Yang terakhir komitmen pemimpin, baik pusat sampai ke daerah. Gitu. Political will-nya di mana? Contoh misalnya, kalau dari berapa desa tadi itu atau kabupaten yang di Bali tadi, Pak Deka bisa lihat diurai APBD mereka itu berapa persen yang komit terhadap lingkungan. Dicek aja angkanya berapa kan, langsung dipaparin. Nih yang paling komit adalah desa ini atau kabupaten ini, yang ini masih rendah. Malu dia. Dipermalukan sekalian aja. Dalam pengertian bahwa lu nggak komit, Anda nggak komit. Ya, maksudnya bukan dalam rangka menjelekkan, tapi untuk bahwa serius dong. Keseriusan itu terletak dalam politik will Anda dalam politik anggaran. Jadi jangan janji-janji waktu pilkada aja dia gini, saya pro ini nanti, tapi komitmennya mana? Kok nggak ada di APBN, APBD, terus dimonitor oleh Dewiku yang semacam NGO lah ya, yang mengawasi, membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program. Baik Pak. Baik. Salam Dewiku.